Ini bukan sekedar perdebatan iman. Ini tentang satu hal yang sering dihindari. Kejujuran terhadap teks yang diyakini sendiri. Berapa banyak orang yang mengaku beriman, tapi tidak pernah benar-benar menguji apa yang dia praktekkan? Berapa banyak yang berkata, kami tidak menyembah, tapi tubuhnya bersujud, lututnya menekuk, dan arah ibadahnya jelas. Kali ini, kita tidak bicara perasaan. Kita tidak bicara tradisi. Kita bicara satu hal yang sederhana, tapi menyakitkan. Apakah praktek ini ada dasarnya? Atau hanya warisan yang tidak pernah diuji? Ya, oke, Nota, saya mau tanya dulu, Nota. Nota Islam atau Kristen? Saya Kristen Katolik. Kristen Katolik. Silakan Kak Nota, apa yang mau Kak Nota sampaikan? Silakan. Ini untuk masalah yang katanya Bang Dedis bahas, katanya Bunda Maria disembah-sembah gitu ya. Patungnya Maria, bukan Marianya. Kalau Bunda Maria kan sudah wafat, sudah meninggal. Yang ditanya Ya, itu patungnya Maria. Begini. Saya berkali-kali begini ya, Kak Nota ya. Teman saya itu Katolik banyak sekali. Yang support saya itu Katolik banyak sekali. Begitu. Nah, ketika saya memberitahukan kebenaran, puji Tuhan, banyak dari mereka itu mengiyakan saya bahwa coba dibisukan dulu karena berisik sekali. Nanti waktu ngomong nanti gantian ya, karena berisik. Nah, banyak mereka itu yang setuju dengan saya. Bang Edis, saya seorang Katolik, saya support Anda. Saya setuju Bang, bahwa di dalam ajaran agama Katolik sebenarnya tidak boleh sujud menyembah patung. Nah, orang-orang seperti itu yang seharusnya Abang luruskan. Malah saya didukung, senang mereka dengan saya. Begitu. Makanya saya mau tanya dulu. Saya bikin dulu sebentar ya background saya. Sebentar. Oke, saya balik dulu kamera saya ya. Karena saya harus tanyakan dulu. Kak Nota, lihatkah gambar yang di depan saya? Saya harus balik dibuka di unmute dulu, dibuka dulu mikrofon karena berisik Kak Nota. iya, Oke. iya, kayak di saya lihat. Oke, Maaf, menurut Kak. soalnya saya lagi di tempat kerja. Oke, nggak apa-apa Kak Nota. Kak Nota, saya mau tanya Kak Nota ya. Menurut Kak Nota, apakah yang di hadapan layar ini, yang di layar saya ini, adalah resmi pengajaran Katolik? Iya, itu salah satu ibadahnya umat Katolik. Oke. Jadi menurut Kak Nota, kelihatan ya gambar ya yang di depan itu? Oke, sedang apa itu Kak Nota? Gerakan badannya itu disebut apa itu? Itu sujud. Oke, sujud itu kan bahasa Arab. Sujud itu bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya apa itu? Itu kalau kayak postur kita kayak gitu, itu kita di Katolik itu kita sembah. Menyembah. Baik, terima kasih atas pengakuannya. Menyembah. Nah, begini Kak Nota. Selama saya baca Alkitab, di dalam Alkitab itu tidak boleh kita itu melakukan penyembahan atau sujud kepada patung-patung, kepada benda-benda mati. Nah, ketika saya memberitakan yang demikian, apakah kebenaran yang saya beritakan itu adalah kebenaran yang tidak sesuai dengan Alkitab? Silakan Kak Nota. Ya, kalau untuk ajaran kita ya, saya diajarkan dari kecil. Di saat kalau kita bersujud seperti itu, kita menyembah seperti itu, bukan patung yang disembah. Karena dari awal kita sudah memulai sembahyang, kita mulai sembahyang itu hati dan pikiran kita itu sudah tertuju ke bundanya, bukan patungnya. Jadi karena ada patung di situ, nah itulah prediksi-prediksi orang kita menyembah patung itu, sedangkan hati dan pikiran kita itu lagi ke Bunda Maria, gitu kayak di. Baik, terima kasih. Oke, begini Kak Nota ya. Yang ingin saya tanyakan begini Kak Nota. Kak Nota sudah membaca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu?
Saya baca tapi saya kan tidak hafal Begitu. semua. Enggak, saya Tidak tidak hafalnya. Begini Kanota, sudah Kanota baca dari Kejadian sampai Wahyu? Untuk baca Alkitab dari SD sampai SMA itu baca sampai habis Alkitab, tapi itu aja. Sekarang udah nggak begitu banyak baca lagi kayak dis. Oke, baik. Pertanyaan saya Kak Nota, di Injil mana ya dari Kejadian sampai Wahyu, baik Tuhan Yesus, baik para nabi, siapapun di dalam Alkitab itu memerintahkan untuk sujud menyembah kepada patungnya Maria. Untuk di Alkitab tidak ada, dan kita umat pun tidak menyembah patung itu, Kak Edis. Tadi itu udah diakui menyembah itu tadi. Tadi laki-laki Iya. yang posisi di situ ngapain itu posisinya? Di situ dia menyembah, tapi Menyembah. hati dan pikirannya itu bukan ke patungnya itu, Kak Edis. Itu patungnya cuma simbol Ke siapa? agar kita itu Ke siapa? Hati dan pikirannya ke siapa? ke Bunda Marianya. Ke Maria. Oke, ke Maria. Oke, pertanyaannya berarti Maria disembah. Dihormati. Dihormati. Baik. Tetapi di situ tadi posisinya menyembah. Karena posturnya itu termasuk menyembah gitu. Itu kan Oke. postur menyembah. Tapi Oke, kalau menyembah antara tapi tidak menyembah ya. ya antara umat Kristen, umat Katolik dan Bunda Maria itu menghormati. Oke, berarti menyembah tidak menyembah. Oke. Bukan Kak Edis, maaf ya Kak Edis, kalau untuk posisi menyembah ini itu termasuk menghormati tidak? Kita kalau menghormati orang, kita bisa nunduk tidak? Oke, yang saya tanyakan di dalam Alkitab tidak ada tapi ya. Di Alkitab tidak menyuruh kita untuk menyembah Bunda Maria, tapi karena ajaran kami itu menghormati ibunya Yesus. Baik, Begitu saja. baik. Jadi intinya apa yang dilakukan oleh orang-orang Katolik itu tidak ada di dalam Alkitab, seperti itu ya. Oke, Iya. baik. Sekarang saya mau kasih contoh. Saya mau beritahu ya begini, karena saya ini sering difitnah begini. Edis itu memberitakan Injil yang lain. Barang siapa yang memberitakan Injil yang tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh para rasul, maka terkutuklah dia. Sebentar ya, saya kasih tunjuk dulu. Bentar. Saya kasih buka dulu ayatnya ya. Ayat inilah yang sering diutarakan kepada saya. Galatia 1 ayat 8. Oke. Galatia 1 ayat 8. Oke, kita sama-sama baca ya. Oke. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Dia di sini siapa? Halo? Iya, halo. Dia di sini siapa? Tuhan. Baik. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi ini ayat yang sering dikenakan kepada saya ini, padahal sebenarnya orang-orang yang ngomong itu sendiri. Nih. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Betul? Jadi jangankan orang, malaikat dari sorga kalau memberitakan Injil selain daripada Injil ini, nih, selain daripada Injil yang diberitakan oleh ini, ya, para rasul, para nabi, ya, oleh Tuhan Yesus, maka terkutuklah dia. Nggak peduli dia siapa. Jangankan manusia, jangankan pendeta, jangankan romo, malaikat dari surga aja terkutuk dikatakan kalau memberitakan Injil yang lain. Nah, pertanyaan saya kembali lagi,
kembali lagi, Injil yang mana yang seperti yang digambar ini? Tidak ada tertera di Alkitab. Berarti Injil yang lain ya? Setuju? Nggak ada di Injil yang lain juga. Itu cuma tata Bukan, cara. maksud saya begini. Kalau tidak ada di dalam Alkitab yang kita pegang sekarang, berarti berasal dari Injil yang lain. Artinya dia bukan Injil yang ada dalam Alkitab, tapi Injil yang nggak tahu dari mana. Betul? Maybe Kak Edis. Iya, nah saya hanya menyuarakan itu Kak Nota. Saya tidak tahu, ya mudah-mudahan Roh Kudus mencerahkan, mencelikkan mata Kak Nota sehingga Kak Nota melihat satu kebenaran seperti itu. Saya punya banyak teman Kak Nota ya. Bahkan kalau saya bahas video seperti ini, teman-teman saya yang Katolik itu pada komen ngomongnya begini. Saya Katolik, saya nggak harus kok sujud-sujud kepada patung begitu. Ngapain saya? Begitu. Coba. Iya, betul. Misalnya kalau Anda seorang Katolik, apakah Anda harus sujud-sujud begini kepada patung? Kalau saya ikut pengalaman saya ya, kalau saya sujud itu bukan saya sembah patungnya, hati saya dan pikiran saya itu ke Tuhan Allah yang saya sembah. Ya, kalau berarti sujud ke menghadap atau ke arah Tuhan yang disembah, tapi di hadapannya patung Maria gitu ya? Iya, ada patungnya di situ, tapi kan kita sudah diarahkan ke Bunda Maria, bukan ke patungnya. Imam atau romo pastor itu ngomongnya Bunda Maria, bukan ngomong patung di depan kita, gitu. Oke, baiklah. Yang penting saya sudah memberitakan Kak Nota ya. Masalah begini, sebenarnya sekarang tuh tinggal kita pilih. Kita mau percaya kepada Injil atau percaya kepada Romo. Begini, saya mau tanya dulu, begini. Menurut Anda nih Kak Nota, ya, yang harus kita dengarkan itu, yang harus kita jadikan sebagai otoritas, ya, yang di atas, yang tinggi, itu Tuhan Yesus atau Romo? Mana lebih tinggi, Tuhan Yesus atau Romo? Tuhan Yesus. Oke. Kalau misal nih, Tuhan Yesus bilang A, Romo bilang B, kira-kira yang harus kita dengar yang mana? Tuhan Yesus. Oke, baik. Nah, pertanyaannya kembali lagi ke yang tadi tuh. Pernahkah Tuhan Yesus maupun murid-murid daripada Tuhan Yesus memerintahkan untuk menyembah patungnya Maria? Tidak ada perintah seperti itu. Tidak ada. Nah, lalu itu perintah dari mana? Itu ajaran yang sudah selalu kami ikuti sejak Iya, dari dulu. mana asal muasal ajaran itu? Ya, kami mengenal itu tata cara itu dari gereja, itu aja. Iya, asal usulnya dari siapa itu? Bukan dari Yesus, bukan dari murid-murid ya? Iya, bukan. Baik, terima kasih atas pengakuannya. Jadi kita sudah tahu ya teman-teman ya, bahwa ini saya harus konfirmasi nih, karena banyak orang-orang dari pihak tetangga sebelah RT 6 ya menuduh ketika saya memberitakan kebenaran, menuduh saya menyembah patung. Padahal saya bilang, oh tidak, kami tidak melakukan seperti itu. Yang melakukan seperti itu RK dan teman-temannya. Karena RK sendiri bilang katanya boleh menyembah patung. Begitu. Bahkan yang menyuruh menyembah patung itu, kata mereka adalah Tuhan sendiri. Padahal tidak pernah Tuhan memerintahkan untuk menyembah patung. Seperti itu. Baik ya, Kak Nota, ada lagi yang mau disampaikan? Saya hanya menyampaikan isi Alkitab, ya, kebenaran yang saya sampaikan. Begitu. Saya mau klarifikasi Silakan. saja buat yang sudah mentatsia kalau agama Katolik itu ada patung dalam gereja itu patungnya kita sembah. Untuk itu tidak benar sama sekali karena kita juga diajarkan patung itu cuma citra. Karena kita itu tidak tahu Tuhan itu bagaimana. Kadang kan kalau nenek buyut kita itu kita tidak kenal, kita kenalnya dari foto gitu kan. Jadi nah, di situ pencitraannya itu kita bisa sampai ke Tuhan, bisa merasakan Tuhan ada itu ya, mungkin karena dihadirkan patung itu. Tapi kita tidak percaya bahwa patung itu adalah Tuhan. Kita hanya cuma mau untuk
pencitraan aja gitu. Saya, Jadi saya tidak bilang, saya tidak bilang bahwa kalian mempercayai bahwa patung itu Tuhan. Yang saya katakan adalah posisi duduk seperti itu, posisi seperti yang tadi saya tunjukkan tadi di gambar. Tadi Kak Nota sudah mengakui bahwa itu posisi menyembah, betul? Atau mau diralat dulu? Karena nanti takutnya bicaranya dua sisi. Ini posisi menyembah nggak ini? Jadi Kak Edis, sebelum itu dilakukan, kita kan dari awalnya udah sembahyang, terus imamnya itu kan sudah arahkan kita untuk sembahyangnya itu untuk Bunda Maria gitu. Jadi di saat ada ucapan dari imam itu yang harus kita tunduk untuk menghormati, kita sujud lagi itu Kak Edis. Itu bukan patungnya yang disembah. Karena ada marilah kita katanya gini, marilah kita menghormati Bunda Maria Ibu Yesus kita. Jadi kami menghormati gitu, tunduk semua. Jadi yang di belakang pun nggak ada yang menghadap patung itu, tunduk kok, Kak Edis. Baiklah. Yang penting saya sudah sampaikan, entah bagaimana tingkat pemahaman seseorang itu kembali kepada diri masing-masing. Yang jelas, yang saya sampaikan seperti itu Kak Nota, bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab tidak ada yang seperti itu. Kemudian Anda juga sudah mengakui tidak pernah Tuhan Yesus, para murid Tuhan Yesus mengajarkan yang seperti itu. Tadi dapatnya dari mana juga kita nggak tahu ya. Tapi kalau ada hasil penelusuran saya, itu dari kebiasaan orang-orang Roma. Di mana di dalam Alkitab tercatat bahwa orang-orang di Eropa pada waktu itu memang mereka itu senang menyembah patung-patung begitu. Jadi ketika Kristen itu masuk, kebiasaan orang-orang ini itu belum hilang begitu. Dan itulah kalau menurut penelitian saya, itulah yang kebawa-bawa seperti itu. Itu terjadi kok. Sampai sekarang biasanya agama itu sering kawin atau bercampur dengan kepercayaan lokal penduduk tertentu seperti itu. Itu sudah pernah saya bahas berulang-ulang. Nah, itu saya duga itu asal usulnya itu dari hal-hal seperti itu. Oke, begitu Kak Nota, ada yang mau disampaikan lagi? Jadi kalau untuk kepercayaannya itu kan masing-masing dari hati kita ya. Jadi kalau ada patung di situ bukan berarti kita menyembah patung gitu ya. Karena kita juga udah tahu patung itu nggak boleh disembah. Karena kita juga tahu 10 hukum Allah itu toh. Jadi itu persis, ya itu persis seperti ketika saya berdebat dengan RT sebelah juga begitu. Walaupun sujud-sujud, cium-cium batu begitu, tapi dia bilang itu tidak menyembah batu seperti itu. Tapi ya itu samalah. Biasanya orang-orang seperti itu karena memang udah kebawa. Jadi otak manusia itu memang didesain untuk membela keyakinannya begitu. Nah, tapi kalau sudah membela keyakinannya membabi buta, biasanya akal sehatnya itu memang tidak berfungsi. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah, itu proses waktu yang berjalan lah nanti. Roh Tuhan lah kiranya nanti yang akan membukakan isi pikiran orang-orang tersebut. Oke, yang begitu kan Nota? Baik, saya turunkan ya. Terima kasih sama-sama, saya turunkan ya. Ayo, silakan di tap layar dulu ya guys ya. Nah, kalau gitu kan diskusi enak kan, diskusi kita kan. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Bujang 32 tahun. Bujang 32 tahun. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Bujang 32 tahun. Oke Bang Edis, selamat malam. Selamat malam. Saya akan bahas Bang Edis mengenai Alkitab ya, tidak boleh lari dari Alkitab ya. Silakan Bang. Tapi tenang dulu Bang ya. Mau bahas apa Bang, silakan. tenang dulu Bang. Ya, Coba ya, tarik silakan. napas dulu Bang. Tarik napas. Hembuskan dulu Bang. Oh, gitu Bang ya, tenang. Oke. Baik. Kenalin diri dulu Bang. Yuk, silakan. Abang Kristen kah atau Iya, Islam? nama saya Bujang, saya dari Katolik Bang. Oh, nama Bujang. Nama asli itu Bujang itu Bang. Iya Bujang. Bujang 32 tahun. Pikir saya Bujang 32 tahun.
Oke, silakan Bang. Apa yang mau diterangkan? Silakan. Saya mau bertanya Bang Apa itu? tentang penyembahan yang tadi Abang itu. Oke. Tunggu dulu ya Bang, tunggu dulu. Saya ada pertanyaan. Abang pengikut Kristus? Oh iya dong. Oke, silakan. Nanti saya bertanya di luar atau Abang bertanya di luar? Justru Abang naik kemari, saya pengen dengar apa Aku unek-unek mau begitu. bertanya Bang. Aku mau Silakan. bertanya. Aku mau bertanya. Apa itu? Tentang penyembahan ya Bang. Yang kayu salib yang kosong itu penyembah apa Bang? Kayu salib yang kosong itu penyembah Iya, maksudnya gimana? kayu salib yang kosong yang gantung ada kain putih itu penyembah apa Bang? Kayu salib yang Ada nggak kosong di gereja Abang? Ada nggak di gereja Abang? Kayu salib Gak ada. tanda pengikut Kristus, bukan Abang bukan pengikut Kristus kalau tidak ada kayu salib. Kata Tidak ada siapa salib. Bang? Kalau nggak ada kayu salib di gereja Kan- terus bukan jadi pengikut Kristus, kata siapa? Jangan dibisukan Bang. Ada Jangan. satu pertanyaan saya lagi. Ada satu atau Abang Edis mau bertanya silakan. Saya akan menjawab semua. Silakan. Oke. Tadi pertanyaan Anda itu agak sedikit aneh Ah. begitu kayak. Penyembahan, pertanyaan saya Bang, penyembahan di Bang, tenangin altar diri itu dulu kan Bang. ada. Tenangin diri dulu Bang. Coba tarik napas dulu. Abang Edis kenapa takut sih? Terus Abang Edis hembuskan kenapa dulu. takut? Enggak, saya nggak takut loh. Saya berusaha memahami Anda ini. Kayu salib yang kosong yang ada kain putih nyembah apa? Maksudnya gimana Bang? Saya nggak ngerti. Penyembahannya. Oke. Emang ada Tunggu gitu dulu, kayu Bang. salib dia bisa jalan gitu Bang? Atau gimana? Oke. Kalau abang tidak ada kayu salib di gereja abang bukan pengikut Kristus. Dari awal saya bertanya sama abang pengikut Kristus? Iya, saya pengikut Kristus betul. Tidak ada kayu Ya, salib Saya berarti bukan bertanya, kan pengikut ada kayu Kristus. salib di depan gereja atau di dalam gereja kamu? Nggak ada Bang. Di gereja saya nggak ada kayu salibnya, nggak ada. Kok malah membisu-bisukan diri sendiri nggak? Oh, Kenapa? berarti tidak ada lambangnya, Bang. Lambangnya, Berarti tidak ada lambangnya. lambangnya, Berarti tidak ada lambangnya biasanya. lambang pengikut Kristus. Iya. Coba jelaskan tentang lambang pengikut Kristus ya. Kenapa sih orang-orang ini kok pada emosi naik sini? Tenang. Kan Bang, silahkan jelaskan. Jelaskan yang mana? Yang mana yang mau dijelaskan? Silahkan jelaskan Bang. Yang mana yang mau dijelaskan, Bang? Jangan bisu-bisukan diri sendiri. Aku mendengar Bang, nanti bilang aku bisa bicara lagi, bisa potong. Baik, Aku saya mendengar, Abang jelaskan. Saya jelaskan ya. Di gereja itu mau ada salibnya, mau ada kayu salib, mau nggak ada kayu salibnya nggak masalah. Nggak ada apa-apa di situ. Yang jelas tidak boleh nyembah-nyembah patungnya. Iya kayak begini loh. Saya kasih contoh sama kamu nih. Baik. Memang kamu ini kebanyakan nyembah patungnya Maria, jadi otakmu agak-agak sedikit miring begitu loh. Coba saya tanya sama kamu itu. Menurut kamu yang dilakukan orang yang ada di layar itu ngapain itu? Kami menghormati Maria karena Bukan. Posisi dialah postur seperti itu postur apa namanya? yang diutus untuk Tenang, dulu Bang, tenang. saya jelaskan dulu. Ada ayatnya Bang. Kalau Abang saya bicara tentang Silakan. Alkitab Bang. Saya kan Silakan. Di bilang, mana ayatnya kalau suruh saya nyembah patung bicara Maria? sama Silakan. Abang itu, saya akan pakai Alkitab. Boleh nggak? Iya, di mana ayatnya suruh nyembah Oke. patung Maria? Di Matius, tunggu dulu. Buka di Matius. Baik, saya bukakan. Matius 1 ayat 18 Matius 1 sampai dengan 18. 23. Matius 1 18 23. Nanti saya ada ayat yang tadi Abang itu sebut itu. Silakan, Bang. Matius 1 18 ya. Sampai 23. Baik. 18 sampai 23 ya. Bab 18 sampai 23. Bab 18. Ayat 18 maksudnya, Bang. 18 sampai 23. Bang, jangan dibisu-bisuin, Bang. Biar suara nggak putus-putus. Matius 1 betul? Iya betul. Ayat berapa? Ayat 18 sampai 23. 18 sampai 23. Oke, mau saya baca? Mau saya yang baca atau Anda yang baca?
Saudara bacakan. Baik, saya bacakan ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya, kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di mana di sini Bang suruh nyembah patung Maria? Kami tidak menyembah Maria. Siapa bilang kami menyembah Oke, dia? saya Kami tunjukin lagi menghormati. gambarnya. Saya tunjukin lagi gambarnya, Oke, Bang. tunjukkan. Oke, saya mau tanya dulu sama Anda, itu yang di depan, Ya. yang di handuk itu posisinya ngapain? Itu kami menghormati seperti saya menghormati ibu saya. Ibu saya pun saya menghormati begitu. Oke, coba definisikan dulu apa itu menyembah. Ya, saya bisa mencium kaki ibu saya. Definisikan dulu apa Itu itu saya menyembah, Bang. menghormati. Itu kami menghormati, Bang. Bukan kami menyembah dia. Kami Tidak menghormati dia. menyembah, Kami baik. bersujud di bawah kaki dia. Tidak menyembah, baik. Saya kasih Ya, tunjuk betul. dulu ya. Saya kasih tunjuk dulu. Ya, abang kasih tunjuk. Sebentar, saya kasih. Sebentar ya, Bang ya. Saya kasih dulu gambar supaya kita bisa membandingkan ya. Oke. Silakan, Bang, membandingkan. Kita kasih gambar dulu ya, Bang ya. Tenang, Bang, kamu sama saya tenang. Ya, sabar. Kita kasih gambar yang lain ya. Biasanya kalau teman-teman Yang saudara-saudara itu yang yang ya, nyembah silakan. yang nyembah batu, yang nyembah itu biasanya memang agak lain teman-teman pikirannya ya. Sabar ya. Oke. Tenang, Bang. Oke, misalnya Bang saya kasih gambar misalnya nih. Oke. Oh, mantap. Salib Oke. bagus. Baik. Kayu salib bagus. Itu yang saya tunggukan. Bukan kayu salib, Bang. Oke, Ini silakan. bukan kayu salib, Bang. Coba Abang mungkin Silakan, pakai kalau kamu kacamata dulu. sebut kayu salib, kau tidak Oke. akan di sini. Baik. Saya tidak akan Oke, akui abang baik. itu Kristus, pengikut Kristus. Menurut Karena Anda, abang itu, saya menurut ada Anda, ayatnya Bang, juga. Silakan. tenang. Menurut Nanti Anda saya ini, bukakan ayatnya ya, Bang. boleh Silakan. saya bicara? Boleh saya bicara? Oh, jangan bisu-bisukan diri sendiri, Bang. Nggak ada yang bisukan Abang di sini ya. Menurut Anda ini, orang ini sedang menyembah patung berhala nggak? Ini mantap. Silakan. Menurut Anda orang-orang ini sedang melakukan penyembahan kepada patung yang di depan ini nggak? Itu tunggu dulu. Abang pengikut Kristus kah atau bukan? Tunggu Pertanyaan dulu. saya Abang simpel, pengikut Kristus Bang. atau bukan? Tenang, Bang. Saya Tenang mau dulu, bertanya tenang dulu. dulu. Nanti saya kembalikan. Tenang dulu, Bang. Tenang dulu. Menurut Anda, Bang, orang-orang ini, mereka sedang melakukan penyembahan, pemujaan, pengkultusan kepada patung ini tidak? iya, itu perjanjian Allah sama Abraham. Baik. Kalau Ya, patungnya silakan. saya ganti nih, Perjanjian Bang. Allah sama Tenang, Abraham, Bang. silakan. Tenang. Patungnya saya cabut nih. Saya ganti pohon beringin. Menurut Anda, masih sama nggak itu melakukan penyembahan atau pemujaan kepada pohon beringin? Eh,
zaman dulu dari zaman Bang, fokus Abraham aja bang, itu. fokus aja, jangan kemana-mana. Oke, Ini anda katakan penyembahan kepada patung. Oke, Iya, setuju betul. saya, setuju. Kalau patungnya saya cabut, saya ganti dengan pohon beringin, berarti penyembahan kepada pohon beringin. Setuju? Saya nggak setuju bang. Itu zaman dulu belum mengenal Allah. Oh, berarti kalau Allah yang pohon beringin berarti nggak apa-apa. Itu masih di zaman dulu. Mau dicabut atau tidak cabut ya terserah. Itu zaman Abraham yang kamu tunjukkan fotonya. Maksudnya zaman dulu Di Gimana situ sih orang nggak saya mau nyambung? bertanya saudara. Saya ulangi lagi pak, saya ulangi Di lagi. sini pengikut Tenang Kristus dulu. atau bukan? Sebentar, Anda ini nggak fokus. Edis Coba ini fokus dulu ya, Kristus fokus. atau bukan? Tunggu, Fokus dulu, kita fokus. bicara itu Edis tunjukkan itu foto. Fokus Edis dulu. itu tunjukkan itu foto. Saya mau bertanya, Edis ini pengikut Kristus atau bukan? Baru kita dua bukakan itu. Kan udah berkali-kali perjanjian tadi lama. saya bilang bang. Saya sudah Kalau berkali-kali. Edis bukan pengikut Kristus, minta maaf ya. Rekod ya semua saudara-saudara itu yang di sini yang Katolik, rekod semua ya. Saya punya bahasa. Karena saya juga hafal dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Oke, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Kalau abang halu juga nggak apa-apa. Udah selesai ngomongnya, boleh saya bicara? Iya betul, saya hafal Boleh saya bicara? semua. Silakan bicara. Oke. Ini tadi kamu bilang penyembahan, betul? Iya, itu Penyembahan itu kepada abang apa di di sini. Saya mau bertanya dulu, abang di sini. Tenang dulu Abang ini bang. di Tadi sini Anda pengikut sudah Kristus bicara. atau Boleh saya bukan? bicara? Boleh saya bicara? Iya, silakan. Oke. Tapi jawab saya dulu, abang Edis pengikut Kristus atau bukan? Kan sudah saya jawab berkali-kali ya. Oke, pengikut Kristus berarti pengikut Abraham ya. Nggak nyambung bang. Alkitab Jangan bisa lari bang. dari isu bang. Tenang dulu. Jangan lari dari Ini tema abang bang. ini mengambil dari Alkitab perjanjian Jangan lari lama. dari tema. Sebentar. Kita Oke, fokuskan dulu. silakan. Bukan. Fokuskan dulu. Ini tadi kamu bilang ini penyembahan kepada patung. Nanti kau tidak tahan, saya bukan satu Oke. ayat kamu akan turun. Saya minta maaf Jadi semua boleh yang nggak di saya sini. ngomong Saya nih, bukan Pak? Katolik dari Boleh Roma ya. bicara Saya nggak, Katolik saya? dari Yerusalem. Silakan. Saya boleh bicara nggak? Itu saya bisa bicara sama Edis. Karena Edis ini saya lihat bukan pengikut Kristus. Waduh. Boleh Ada bicara saya? ayatnya juga. Boleh bicara nggak? Silakan. Yes. Oke. Oh, silakan. Tadi kamu bilang ini penyembahan kepada patung. Sekarang apa bedanya ini dengan ini? Aduh, mana tadi gambarnya? Hilang tadi gambarnya. Dengan ini bedanya apa? Coba. Perbedaan itu sudah ada zaman Yesus, Bang. Oh, perbedaan itu sudah ada zaman Iya, Yesus. Jadi sudah zaman zaman Yesus Yesus. sudah. Jadi zaman Yesus sudah nyembah patung Maria. Kedatangannya Sang Mesias. Iya, jadi zaman Yesus sudah nyembah patung Maria. Karena yang tadi saya kan sudah bagi ayat kan, Bang? Iya, berarti zaman Yesus. Tadi yang kita baca nggak ada di situ nyembah Maria. Itu pemberitaan ada tentang itu. Maria akan mengandung. Kami bukan menyembah, kami menghormati Bunda Maria, bukan menyembah, Bang. Bukan menyembah. Berarti ini bukan menyembah juga ya? Kami menghormati. Tunggu dulu. Oke, baik. Kami menghormati. Ini Lalu juga abang bukan menyebut ini menyembah bukan ini saya. bukan menyembah, ini menghormati ya. Betul? Itu zaman masa Abraham. Oke, zaman masa Abraham ini bukan menyembah, bukan Ya, bukan, betul. bukan menyembah ya? Ya. Bukan Itu menyembah belum ya? mengenal Allah. Itu belum melihat Allah yang betul, Allah yang perkasa. Tuhan Oke. yang perkasa belum melihat dia. Oke, baik. Nggak apa-apa, Ya, nggak betul, apa-apa. seperti Jadi itu. jadi kalian lah penonton lah yang menilai ya, teman-teman ya. Karena Jadi- tertulis di dalam Alkitab kita, Oke. ya seperti itu. Oke, baik. Jadi di sini kalau ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus untuk menyembah patungnya Maria ya? Tidak ada perintah dari Tuhan Yesus. Oh, nggak ada perintah. Kalau nggak ada perintahnya ya sudah. Iya, Baik, nggak terima ada kasih. perintah. Ya udah, kalau nggak ada perintahnya ngapain lagi kita lanjutkan? Ya udah, kalau nggak ada perintahnya ngapain? Jadi teman-teman, sekali lagi ya saya katakan, saya memberitakan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya. Baik itu orang suka atau tidak suka, yang di dalam Alkitab itu apa adanya, ya. Ayo, let's get biblical ya. Mari kita itu berpikir atau beriman itu secara biblikal ya.
yang tertulis dalam Alkitab. Ya, terima kasih teman-teman. Ada beberapa orang yang mengatakan kepada saya bahwa ini tidak diajarkan Alkitab. Kalau tidak diajarkan Alkitab, berarti siapakah? Siapakah sebenarnya pemberita Injil yang lain? Nah, kalian sendiri kalian yang memutuskan, menilainya seperti apa. Yang memberitakan yang tidak ada di dalam Alkitab itu Edis atau siapa? Begitu, ya. Di awal, pernyataannya terdengar tegas. Kami tidak menyembah patung. Baik, itu kita pegang dulu. Tapi begitu masuk ke fakta yang lebih konkret, mulai terlihat celahnya. Ketika ditanya tentang posisi tubuh, lutut bertekuk, kepala tunduk, badan merunduk, jawabannya justru jujur. Itu adalah posisi menyembah. Di sini saja sudah muncul benturan. Di satu sisi mengatakan tidak menyembah, di sisi lain mengakui posturnya adalah menyembah. Ini bukan lagi soal tafsir, ini soal konsistensi. Lalu muncul pembelaan berikutnya. Kami menyembah, tapi bukan ke patungnya. Hati kami ke Maria. Di titik ini, masalahnya bukan selesai, justru semakin jelas. Kalau bukan ke patung tapi ke Maria, berarti tetap ada objek penyembahan. Dan objek itu bukan Tuhan. Artinya, persoalannya bukan pada patungnya, tapi pada arah penyembahan itu sendiri. Mengganti objek fisik tidak mengubah hakikat tindakan. Ketika ditanya lebih jauh, apakah ada dasar dari Alkitab, dari Yesus atau para rasul, jawabannya sederhana dan jujur. Tidak ada. Tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu contoh pun, tidak ada satu perintah pun. Tapi praktik itu tetap dilakukan. Disinilah titik kritisnya. Sesuatu yang tidak diajarkan, tidak dicontohkan, tidak tertulis, tapi tetap dijalankan, itu bukan lagi bagian dari ajaran asli. Itu sudah menjadi tambahan. Dan tambahan dalam urusan iman bukan perkara ringan. Karena standar yang dipakai jelas. Jika ada ajaran yang berbeda dari yang disampaikan sejak awal, maka itu bukan kebenaran yang sama. Bahkan peringatannya keras, bukan sekedar berbeda pendapat, tapi dianggap menyimpang. Artinya, ukuran kebenaran tidak bisa disesuaikan dengan tradisi, tidak bisa dibenarkan hanya karena sudah dari dulu begitu. Menariknya, ketika tekanan logika mulai terasa, yang terjadi bukan koreksi, tapi perubahan istilah. Menyembah diganti menjadi menghormati, sujud disebut simbol, arah ibadah diredamkan dengan alasan niat di hati. Padahal inti persoalannya sederhana. Kalau tindakan fisiknya adalah menyembah dan arah hatinya kepada selain Tuhan, maka apapun istilah yang dipakai, substansinya tetap sama. Mengganti kata tidak mengubah kenyataan. Puncaknya justru muncul dari pengakuan paling jujur. Praktek itu berasal dari gereja, bukan dari Yesus, bukan dari para rasul. Di sini pertanyaannya menjadi sangat sederhana, tapi sulit dijawab dengan jujur. Yang diikuti itu siapa sebenarnya? Kalau semua sepakat bahwa yang tertinggi adalah Yesus, maka ketika ada praktek yang tidak berasal darinya, kenapa itu tetap dipertahankan? Disinilah benturan antara pengakuan dan tindakan terlihat jelas. Secara lisan mengatakan mengikuti sumber utama, tapi secara praktek mengikuti sesuatu yang datang belakangan. Ini bukan lagi soal benar atau salah versi kelompok tertentu. Ini soal keberanian untuk konsisten dengan apa yang sudah diakui sendiri. Masalah terbesar manusia bukan tidak tahu. Masalah terbesar manusia adalah sudah tahu, tapi tetap mencari cara untuk membenarkan apa yang ingin dipertahankan. Karena meninggalkan sesuatu yang sudah lama diyakini itu tidak mudah. Itu berarti mengakui kemungkinan salah, berarti keluar dari zona nyaman, berarti berani berbeda. Akhirnya semua kembali ke satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Apakah kebenaran itu ditentukan oleh lamanya sebuah tradisi dijalankan, atau oleh kesesuaiannya dengan sumber yang diyakini? Kalau sesuatu tidak ada dasarnya, maka 1000 tahun pun dijalankan tetap tidak membuatnya benar. Dan kalau sesuatu jelas tidak diajarkan oleh sumber utama iman, maka seindah apapun dibungkus, tetap saja itu bukan bagian dari kebenaran. Jadi sekarang bukan lagi soal siapa yang menang debat, tapi soal satu hal yang jauh lebih dalam. Berani atau tidak untuk jujur pada apa yang sudah jelas. Karena pada akhirnya, setiap orang harus memilih, mengikuti kebenaran atau mempertahankan kebiasaan.